Sehat walafiat ya, tetap semangat menyambut akhir tahun dan menyambut awal tahun. Mudah-mudahan PPN 12% nggak jadi diterapkan ya, terutama untuk kalangan menengah dan ke bawah. Oke, Bung Rocky, akhirnya KPK itu menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ini soal waktu saja kelihatannya ya memang. Saya baca ini di Detik dan mereka katanya mendapatkan informasi dari internal KPK. Menariknya, ini kan yang menetapkan Hasto sebagai tersangka adalah pimpinan KPK yang baru setelah mereka dilantik oleh Presiden Prabowo tanggal 20 Desember lalu. Beban Presiden Prabowo makin berat dong ini ya, karena selain masalah ekonomi, ada soal kenaikan penolakan terhadap kenaikan PPN 12%, ada pemberian pameran lukisan, dan sekarang ditambah lagi kasus Hasto. Ya, akhirnya kegemparan itu tiba di akhir tahun. Sekjen PDIP Saudara Hasto ditetapkan sebagai tersangka dan orang mulai menghitung kondisi politik di minggu ke depan atau menjelang akhir tahun. Bagaimana suasana politik akhir tahun, mengingat posisi PDIP di DPR yang dominan, mengingat Pak Prabowo baru pulang dari luar negeri dan harus menghadapi dua hal sekaligus, itu soal tekanan publik terhadap PPN 12%, dan menurut berita Gerindra sangat memperhatikan, atau Pak Prabowo, menurut Gerindra Pak Prabowo sangat concern dengan soal PPN 12% ini karena petisi yang menuntut supaya dibatalkan PPN itu sudah menyebar luas. Sekarang ada masalah baru, yaitu Hasto yang adalah Sekjen PDIP, itu artinya orang nomor 2 di PDIP itu dinyatakan sebagai tersangka itu. Jadi kita membayangkan bagaimana Presiden Prabowo harus mengatasi dinamika ini. Ada kesulitan ekonomi dan ada semacam sebut aja kepentingan politik yang menghendaki supaya yang disebut Ibu Mega Kongres nanti itu gagal atau dikuasai oleh pihak luar, yang tentu yang disebut pihak luar adalah Pak Jokowi. Masih ada juga, walaupun dia peristiwa kebudayaan, tetapi itu sangat sentral di dalam menjelaskan instabilitas politik, yaitu pelarangan atau bridal pameran lukisan dari seorang seniman yang sangat paham tentang isi politik istana. Jadi kita mulai melihat bagaimana sebetulnya keadaan di akhir tahun ini akan melimpah ke tahun depan di dalam dua kondisi tadi, dalam tiga kondisi tadi. Satu adalah kondisi politik yang pasti akan sangat sebetulnya sangat berbahaya sebetulnya, karena ini menyangkut identitas dari sebuah partai yang sudah berakar dalam masyarakat, itu PDIP. Sekjennya pasti akan sudah ditersangkakan. Lalu tadi soal PPN 12% yang tanggal 1 harus berlaku, dan pemberedelan kritik terhadap Jokowi melalui pameran yang kemudian dibatalkan itu. Nah, kita mulai mencoba membaca bahwa kekuatan yang hendak mengacak-acak PDIP memang tersedia, dan kekuatan itu yang kelihatannya tidak akan berhenti sampai PDIP itu diombang-ambingkan menjelang kongresnya nanti. Saya kira itu hal yang harus kita perhatikan hari-hari.